Ini bagaimana darah bersinggungan dengan tubulus Malpighi. Ya, ini darah-darah yang mengandung sampah, ya, nanti bersinggungan dengan epitel dari tubulus Malpighi. Jadi semacam barter. Ya, sampahnya dibuang ke tubulus Malpighi. Jadi ini tadi kapsul Bowman yang seperti cakram. Ini kapsul Bowman. Ya, ini nanti setelah batas ini tubulus contortus proximal. Ini adalah arteri yang membawa darah bersih. Oh, ini bukan. Ini iya betul, ini yang membawa darah bersih, ini yang membawa darah kotor. Ini sel-sel darah yang banyak itu, ya, tidak ada yang masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Ya, jadi sangat rapat saringannya. Ini lihat bagaimana proses penyaringan. Jadi ditekan sehingga airnya yang keluar, tapi isinya, ya, sel-sel darahnya tidak akan pernah melewati membran proses filtrasi. Jadi kalau di urin sudah menemukan trombosit, sudah menemukan sel darah putih, sudah menemukan sel darah merah, itu berarti sudah ada indikasi virusnya. Tapi belum tentu juga sih. Kenapa belum tentu? Luka pada saluran urinnya mungkin, Pak. Iya, betul. Iya, kalaupun itu bukan darah merah, itu belum tentu dari ginjal, belum tentu kebocoran ginjal. Bisa jadi kan dari ginjal tadi masih ada ureter, masih ada kantung kemih, masih ada uretra. Bisa jadi lukanya di situ. Jadi luka, pembuluh darahnya terbuka. Ya, sehingga darah yang terdapat di ureter, di kantung kemih, atau di uretra mengalir bersama urin. Kenapa kira-kira bisa luka? Disebabkan oleh bakteri. Ya, ini terutama penyakit ini ya, penyakit-penyakit pada uretra. Penyakit-penyakit pada kantung kemih. Ya, penyakit yang saya katakan tadi ada sipilis, ada raja singa. Itu yang membuat uretranya itu meradang dan bisa luka. Ini bagaimana proses yang terjadi penyerapan kembali, reabsorpsi, terutama di lengkung Henle ya, dan di tubulus ya di sepanjang saluran sih, dari lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, itu masih mengambil kembali natrium, mengambil kembali air, mengambil kembali Cl, mengambil kembali K, ya. Sedangkan yang dimasukkan dalam tabung-tabung ini, jadi dikirim bersama urin keluar tubuh itu sisa obat-obatan. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat, maka urinnya akan bau obat. Ya, karena tidak semua obat itu diserap oleh tubuh. Kemudian di sini ada ion H+, ada ion NH4 yang dibuang bersama urin. Jadi kalau panahnya masuk, itu ya ditambahkan ke urin, kalau panahnya keluar, itu berarti diambil kembali dari urin. Yang beda warna merah dengan biru, kalau yang warna merah itu menggunakan ATP, karena secara transport aktif, sedangkan yang warna biru itu secara transport pasif. Panahnya keluar itu diambil kembali masuk ke dalam tubuh, panahnya ke dalam itu berarti dibuang bersama urin. Ini zat yang di air absorpsi, ada glukosa, ada asam laktat, ada asam amino, dan vitamin. Ada ion bikarbonat, air, natrium, kalium, klorida, dan zat lain yang tergantung kontrol dari hormon. Ini yang terjadi di tubulus contortus proximal, ada sodium, ada vitamin, glukosa, asam amino, ya ini banyak zat yang kembali diambil di tubulus contortus proximal. Ini di lengkung Henle yang diambil kembali ada air, ada natrium, ada Cl, ada kalium. Ya, cara pengambilannya ada yang osmosis, ada yang aktif transport, dan ada yang transport pasif. Ini penjelasan lebih lanjutnya, apa-apa yang diambil dalam setiap bagian tabung. Ya. Kemudian ini di collecting duct, di tubulus pengumpul yang warna ini. Jadi mulai dari TKP, lengkung Henle, TKD, dan sampai ke tubulus collectivus masih terus diambil zat-zat yang jika dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi prosesnya itu tidak selesai di glomerulus. Ya, tetapi ketika sudah keluar dari sini, sudah masuk ke ureter, itu prosesnya sudah selesai. Dari ureter itu hanya pipa, masuk ke kantong kemih hanya penyimpanan sementara, kemudian ke uretra itu juga hanya pipa untuk membuang air ke luar tubuh.
Ini ureter tadi sudah, ya, sambungan dari ginjal ke kantung kemih, dibantu dengan gerakan peristaltik, gerakan remas-remas dari dinding ureter, dan gerakan gaya gravitasi. Jadi urin akan lebih mudah turun ketika dalam posisi berdiri atau dalam posisi duduk, ya, bukan dalam posisi berbaring. Tapi tidak terlalu berpengaruh sih. Kantung kemih, dinding tebal, berupa otot polos, epitelnya transisional, dia akan epitelnya berbentuk kubus ketika kosong, dan menjadi pipih ketika berisi. Menyimpan urin sementara itu paling 3-4 jam ya. Volumenya apa? Ukurannya akan mengecil seiring usia. Jadi semakin tua nanti semakin sering ke kamar mandi. Ya, karena apa? Daya tampung dari kantung kemihnya semakin kecil. Memiliki 3 katup ya, 2 dari ginjal, 1 ke uretra. Ini kantung kemih. Ini katup tadi. Katup dari ureter. Ini yang katup ke uretra. Keluar. Ini yang kantong kemih. Ini dari ureter bebas masuk. Jadi asal ginjal ngirim, masuk. Tapi dari sini ke lingkungan, ke kamar mandi, itu diikat oleh ini. External uretral sphincter. Ini yang saya katakan tadi, kalau pada anak di bawah 2 tahun, ini belum bisa berfungsi. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun, ini bisa dikontrol. Jadi ketika nahan pipis, memang pipis itu sudah sampai di ujung, sudah hampir di ujung. Jadi paling hanya 2-3 cm saja dari lubang pengeluarannya. Karena katupnya itu berada di bagian ujung. Katupnya ada 2 ya. Dari sini ke sini yang kita sebut sebagai uretra. Yang pada perempuan itu sekitar 44 cm ya. Pada laki-laki sekitar 20 cm. Jadi laki-laki lebih mampu menahan pipis dan volume daya tampung urinnya juga lebih banyak. Ini uretra. Oke, pada pria 20 cm digunakan untuk pengeluaran urin dan juga sperma. Kalau pada wanita 4 cm hanya untuk pengeluaran urin. Dikontrol oleh 2 katup. Ini tadi 2 katupnya, katup ini sama katup ini, internal dan eksternal. Yang bisa dikontrol itu yang eksternal. Aktif mulai umur 18 bulan ya, sekitar 2 tahun. Urin normal sekitar 1,5 liter per hari, berwarna kuning karena ada penghancuran hemoglobin. Berbau, beraroma ya, karena ada amoniaknya, ada asam uratnya. Memiliki pH sekitar 6, kemudian memiliki gaya gravitasi sekitar 1,001, jadi akan turun ke bawah ya. 95% isinya air, 5% lain itu urea, anorganik, pigmen, toksin maupun hormon. Ya. Ini tadi yang pertanyaan pertama ya, perbandingan komposisi darah dengan urin. Jadi urea di darah itu 4,8 gram, ya, sedangkan di urin itu 25 gram. Jadi ini perbandingannya, glukosa itu di darah 3 gram, di urin itu 0. Protein di darah 200 gram, ternyata ada di urin ya, sampai 0,1 gram. Perbandingan kandungan antara darah dengan urin. Kemudian sebenarnya hasil penghancuran dari protein itu amonia. Tapi sudah kita bahas di fisiologi hewan bahwa untuk mengeluarkan amonia itu perlu jumlah air yang sangat banyak. Makanya kalau pada hewan air kayak ikan itu mereka mengeluarkan amonia. Tapi pada hewan darat itu tidak bisa karena jumlah air di tubuh kita tidak semelimpah pada ikan. Maka amonia harus dikonversi menjadi uretra. Yang melakukan konversi amonia menjadi uretra adalah hati. Ya. Sebenarnya hasil pemecahan asam amino itu menjadi amonia. Tapi karena kita tidak susah kita membuang amonia, maka amonia harus diubah menjadi urea. Ini yang kondisi urin abnormal, bisa mengandung glukosa, penyakitnya diabetes, bisa mengandung protein, nama penyakitnya proteinuria atau albuminuria. Ini mengandung keton, mengandung hemoglobin, mengandung empedu, mengandung darah merah, mengandung darah putih. Ini penyebab-penyebabnya. Kalau darah putih kemungkinan infeksi saluran kemih, ya, yang tadi penyakit kelamin, ya. Kalau eritrosit bisa jadi ya sama juga pendarahan di saluran urin.
Kalau ada empedu yang warna hijau, itu kemungkinan sakit hati, ya, hepatitis. Kemudian kalau ada hemoglobin, bisa jadi karena efek dari transfusi, kemudian anemia atau kebakar hebat, ya, mengalami terbakar. Kemudian kalau ada keton, itu bisa jadi karena kelaparan yang sangat hebat. Ya, jadi kekurangan gizi atau diabetes mellitus yang tidak diobati. Ya, jadi banyak. Jadi warna urin berbeda, itu kandungannya berbeda. Ini pengaturannya ADH yang mengatur antidiuretika hormon, nanti yang akan mengatur apakah urinnya encer atau pekat. Ini mungkin dibaca saja, sudah 923. Ini prosesnya dikontrol oleh hipotalamus. Ya, kafein akan mengganggu fungsi dari ADH. Kemudian dibantu oleh hormon renin, angiotensin, ya, dan aldosteron untuk mengurangi pembuangan air. Ini hormon-hormon yang berpengaruh dalam mengontrol urin. Ini tadi cuci darah, jadi diambil dari pembuluh apa kira-kira vena atau arteri mungkin, dimasukkan ke tabung, ya. Kemudian sampahnya akan masuk ke sini, ya. Darah merahnya akan kembali, darah bersih akan kembali dimasukkan ke dalam tubuh. Alat ini yang mahal sebenarnya. Kalau cairan untuk prosesnya itu ya tidak terlalu mahal. Cairan dialisisnya itu yang kita bayar kalau melakukan proses cuci darah. Sekitar 300.000 per cuci darah. Ini tadi sudah kita bahas, indikator warna urin menunjukkan kesehatan seseorang. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.